Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia, selamat malam dan selamat berbahagia. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi saya akan berbagi sebuah video informasi buat teman-teman guru honorer sekalian, agar nantinya pada saat teman-teman mengikuti seleksi guru P3K tahun 2021, teman-teman bisa sukses dan bisa lulus menjadi guru ASN P3K tahun 2021. Amin 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 ya rabbal alamin. Jadi teman-teman, video saya hari ini atau video admin hari ini adalah tentang data guru honorer yang harus disiapkan sebelum registrasi akun pendaftaran guru P3K tahun 2021. Info penting guru honorer calon ASN P3K. Jadi teman-teman sekalian, teman-teman harus memahami, jadi pada saat teman-teman melakukan registrasi akun pendaftaran guru P3K tahun 2021, tentunya teman-teman harus menyiapkan data. Nah, data itu harus valid dan sesuai dengan real yang ada di lapangan, agar nantinya teman-teman bisa melakukan registrasi dengan aman tanpa terkendala, dan tentunya teman-teman bisa lulus secara administrasi. Nah, di sini saya akan menyajikan beberapa data guru honorer yang tentunya harus wajib dipersiapkan oleh teman-teman guru honorer pada saat teman-teman membuat akun registrasi pendaftaran guru P3K di tahun 2021. Nah, tanpa basa-basi lagi teman-teman, kita langsung ke tutorialnya. Jadi di sini teman-teman diperhatikan dulu bahwa pada saat teman-teman akan melakukan registrasi akun pendaftaran guru P3K tahun 2021, di sini ada beberapa alur yang harus teman-teman ikuti. Yang pertama itu teman-teman itu harus membuat akun terlebih dahulu di website ssp3k.bkn.go.id. Jadi untuk website resminya seperti di tahun 2019 lalu itu ssp3k.bkn.go.id. Kalaupun ada perubahan itu tidak akan jauh berbeda teman-teman ya. Kemudian teman-teman itu akan melakukan swap foto, kemudian melengkapi biodata, kemudian mengirim data, dan tentunya yang terakhir adalah teman-teman akan mencetak kartu pendaftaran. Itu adalah garis besar alur pendaftaran guru P3K secara online atau secara daring di website resmi BKN. Jadi kita tunggu saja informasi berikutnya, kira-kira apakah masih menggunakan website lama yaitu ssp3k.bkn.go.id atau akan segera di-upgrade oleh BKN sendiri dengan meluncurkan website baru. Namun jika pun nantinya BKN akan meluncurkan website baru, tentunya teman-teman itu jangan khawatir, itu hampir sama dan nyaris sama pada saat kita melakukan registrasi. Nah, kita lanjut teman-teman ya. Nah, di sini saya memperlihatkan dulu dua website yang biasanya diakses untuk pendaftaran CPNS ataupun pendaftaran P3K. Yang pertama itu adalah https://sscasn.bkn.go.id. Itu adalah website resmi pendaftaran CPNS dan P3K, atau ssp3k.bkn.go.id. Jadi itu adalah dua website resmi dari BKN sampai saat ini, dan jika masih dipergunakan maka tentunya teman-teman sisa mengakses kedua atau ke salah satu website tersebut. Namun jika nantinya ada perubahan, tentunya itu tidak akan jauh berbeda teman-teman ya. Jadi itu dua website resminya, dan perlu juga teman-teman guru honorer untuk memahami sejak dini agar nantinya pada saat teman-teman melakukan pendaftaran itu teman-teman tidak kaku, alias teman-teman tidak canggung lagi untuk mengakses website resmi dari BKN sendiri. Oke, kita lanjut teman-teman ya, kita persingkat, kita lanjut terus. Nah, di sini contoh tampilan awal pada saat teman-teman melakukan pendaftaran akun SSP3K atau registrasi akun pendaftaran guru P3K. Yang pertama itu biasanya itu teman-teman harus melakukan pengecekan identitas dulu. Bagi teman-teman guru honorer yang termasuk ke dalam kategori 2 yang masuk dalam database BKN, tentunya teman-teman kategori 2 itu harus menyiapkan nomor peserta ujian THK2. Biasanya itu sejak tahun 2013 kalau tidak salah teman-teman ya.
Nah, jadi teman-teman harus menyiapkan nomor ujian kategori 2 bagi guru honorer yang masuk sebagai kategori 2 di database BKN. Namun jika teman-teman adalah guru honorer yang terdata di Dapodik dan bukan kategori 2, teman-teman tidak usah persiapkan itu. Kemudian yang kedua adalah tanggal lahir. Teman-teman harus persiapkan tanggal lahir. Tentunya tanggal lahir teman-teman itu harus valid dengan tanggal lahir yang ada di ijazah, tanggal lahir yang ada di kartu keluarga dan KTP teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah nomor induk kependudukan. Jadi nomor NIK teman-teman itu harus valid, sinkron dengan data Dapodik dan sinkron dengan data Dukcapil. Kemudian teman-teman juga harus mempersiapkan nomor kartu keluarga atau NIK kepala keluarga, karena nantinya akan ada sinkronisasi data antara NIK di KTP dengan data nomor kartu keluarga. Karena itu berkesinambungan dan tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Jadi betul-betul data pribadi teman-teman itu akan diverifikasi secara ketat oleh pihak BKN pada saat teman-teman melakukan registrasi awal pendaftaran akun guru P3K di tahun 2021 ini. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke inti. Data pertama yang teman-teman harus persiapkan pada saat pendaftaran guru P3K tahun 2021, yang pertama itu adalah teman-teman siapkan NIK, nomor induk keluarga yang sesuai dengan KTP dan sinkron antara Dukcapil dan data Dapodik. Nah, itu penting sekali teman-teman. Jadi teman-teman tidak hanya menyiapkan NIK semata, tapi teman-teman harus mengecek apakah NIK teman-teman itu sudah sinkron antara data yang ada di aplikasi Dapodik dan data yang ada di aplikasi Dukcapil. Itu harus sinkron, terutama bagi teman-teman guru honorer yang masuk ke dalam database aplikasi Dapodik Dasmen naungan Kemendikbud. Jadi data Dukcapil dan data Dapodik yang mengurusi persoalan NIK itu harus betul-betul valid. Dan jika seandainya tidak valid, teman-teman bisa mengajukan perbaikan data melalui operator sekolah di Verpal NUPTK, atau teman-teman bisa langsung ke kantor Dukcapil untuk melakukan perbaikan data kepada petugas berwenang yang mengurusi persoalan-persoalan tentang NIK. Jadi NIK itu harus sinkron teman-teman. Kenapa kalau tidak sinkron? Bahayanya kalau seandainya NIK teman-teman itu tidak sinkron, maka bisa jadi pada saat teman-teman melakukan pendaftaran, NIK teman-teman itu tidak terbaca atau tiba-tiba muncul keterangan sudah mendaftar. Itu yang bahaya sekali. Jadi betul-betul NIK itu harus sinkron antara data Dukcapil dengan data Dapodik. Seperti itu teman-teman ya. Nah, itu data pertama yang harus valid. Kita lanjut ke data kedua yang harus teman-teman persiapkan sebelum membuat akun registrasi. Nah, data yang kedua teman-teman adalah nomor kartu keluarga guru honorer wajib disiapkan. Jadi teman-teman harus menyiapkan nomor kartu keluarga ini. Karena kenapa? Nomor kartu keluarga itu seperti di tahun 2019 lalu itu juga diisi di salah satu form yang disiapkan oleh SSP3K. Jadi nomor kartu keluarga ini kemungkinan besar jika berlanjut itu tetap akan diinput di registrasi pendaftaran akun guru P3K. Jadi tentunya jika teman-teman guru honorer itu tidak mau kelabakan, jadi mulai dari sekarang teman-teman bisa melakukan proses fotokopi atau scan kartu keluarga teman-teman. Jadi pada saat teman-teman melakukan pendaftaran atau registrasi akun P3K itu bisa langsung teman-teman lihat tanpa harus pusing mencari keberadaan dari kartu keluarga teman-teman. Jadi siapkan nomor KK, karena nomor KK itu akan sinkron dengan NIK KTP teman-teman di Dukcapil dan tentunya di aplikasi Dapodik yang terkoneksi dengan akun pendaftaran guru P3K di tahun 2021. Seperti itu teman-teman. Jadi ini data yang sangat penting, itu nomor KK, siapkan teman-teman ya. Oke, kita coba lanjut lagi ke informasi berikutnya, data-data apa yang harus teman-teman persiapkan. Nah, data berikutnya yang teman-teman harus persiapkan adalah guru honorer wajib siapkan email aktif dan valid. Rekomendasi gunakan Gmail. Jadi bagi teman-teman guru honorer, karena pendaftaran P3K menurut informasi yang kami dapatkan itu dibuka di bulan Mei, tepatnya di sekitaran tanggal 30-an Mei itu, teman-teman itu harus siapkan memang email aktif dan valid. Nah, menurut saya rekomendasi email yang bagus untuk teman-teman gunakan adalah teman-teman silahkan gunakan Gmail atau akun Gmail. Jadi mulai dari sekarang teman-teman silahkan buat email yang aktif dan valid dengan menggunakan registrasi nomor handphone teman-teman, agar nantinya teman-teman sisa menginput email pada saat pendaftaran guru P3K di tahun 2021. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman langsung siapkan emailnya. Kita lanjut untuk informasi berikutnya.
Nah, di sini informasi berikutnya untuk dokumen yang teman-teman harus siapkan sebelum membuat akun registrasi guru di P3K itu adalah siapkan pas foto berlatar merah. Jadi, teman-teman guru honorer wajib menyiapkan pas foto berlatar merah. Itu teman-teman bisa langsung scan dalam bentuk JPG ya, dengan kapasitasnya itu minimal 100 sampai 200 KB. Jadi, teman-teman ingat itu latarnya itu silahkan berlatar merah. Namun, jika seandainya ada perubahan, teman-teman bisa melakukan perubahan background juga menjadi latar biru. Namun untuk saat ini menurut informasi yang kami dapatkan, pas foto yang digunakan pada saat melakukan registrasi akun P3K itu adalah pas foto berlatar merah. Nah, untuk ukurannya itu teman-teman siapkan saja mulai dari ukuran 3x4 sampai ukuran 4x6. Jadi wajib bagi teman-teman guru honorer menyiapkan sejak dini pas foto yang berlatar merah dan di scan dalam bentuk JPG atau juga bisa juga teman-teman scan dalam bentuk PDF. Jadi ada dua file nanti yang teman-teman punya, satu yang dalam bentuk JPG dan satu dalam bentuk PDF seperti itu. Itu pas foto teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut ke data berikutnya yang teman-teman harus persiapkan ya. Nah, ini data yang berikutnya adalah sertifikat pendidik bagi guru honorer yang memiliki. Jadi di sini ada catatannya, teman-teman guru honorer yang terdata di Dapodik itu siapkan memang sertifikat pendidik bagi guru honorer yang memiliki. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang belum ikut sertifikasi guru atau belum memiliki sertifikat pendidik itu tidak diwajibkan menyiapkan sertifikat pendidik. Ini berlaku bagi teman-teman guru honorer yang punya sertifikat pendidik. Saya harapkan agar teman-teman guru itu bisa siapkan dokumennya dalam bentuk file dan siapkan dalam bentuk fisik seperti itu. Kenapa? Jangan sampai teman-teman ada form untuk mengupload sertifikat pendidik, jangan sampai ada seperti itu. Namun perlu teman-teman pahami. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi siapkan sertifikat pendidik. Kenapa saya katakan sertifikat pendidik itu sangat penting bagi teman-teman guru honorer yang memiliki. Namun bagi yang belum memiliki itu tidak diwajibkan. Namun saya membahas sedikit tentang sertifikat pendidik ini akan mendapatkan tambahan afirmasi sebesar 100% ya teman-teman ya. Akan mendapatkan afirmasi 100% dari kompetensi teknis. Jadi sangat berpeluang bagi teman-teman guru honorer yang memiliki sertifikat pendidik. Jadi salah satu data yang harus siap teman-teman betul-betul persiapkan jika teman-teman sudah memiliki sertifikat pendidik itu siapkan file sertifikat pendidiknya. Seperti itu teman-teman ya. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Nah, untuk informasi berikutnya itu adalah nomor ujian K2 bagi guru honorer yang masuk database K2 BKN. Jadi ini terkhusus buat teman-teman guru honorer yang juga terdaftar di aplikasi Dapodik dan ternyata juga merupakan X kategori 2 yang masih terdata di database kategori 2 BKN. Itu teman-teman guru honorer yang merupakan K2 itu sebenarnya wajib juga menyiapkan nomor ujian K2. Jadi nomor ujian K2 itu adalah salah satu nomor ujian yang pernah teman-teman gunakan pada saat mendaftar kategori 2 kalau tidak salah ya, atau pada saat mendaftar CPNS tahun-tahun kemarin dengan jurusan kategori 2. Itu biasanya itu untuk kategori 2 itu ada memang nomor ujian yang mereka miliki. Jadi sebaiknya itu disiapkan, jangan sampai nantinya pada saat registrasi akun pendaftaran guru P3K khusus untuk kategori 2 itu akan dimintai form pengisian nomor ujian K2 seperti itu teman-teman ya. Jadi itulah beberapa data yang teman-teman guru honorer harus persiapkan pada saat sebelum teman-teman guru honorer membuat akun pendaftaran guru P3K di SSP3K atau di website resmi nantinya yang akan sebentar lagi launching. Karena untuk pendaftaran guru P3K itu kemungkinan besar akan dibuka di bulan ini, bulan Mei tahun 2021. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya. Jika seandainya video ini bermanfaat, silakan teman-teman share sebanyak-banyaknya ke media sosial teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe Abil Maiwa Channel. Oke teman-teman, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.